Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia. Ya. Di kesempatan kali ini coba kita untuk merenungkan kenapa kondisi alam, kondisi sosial, dan lain-lain kenapa sangat memusuhi manusia, tanda kutip ya. Orang beragama banyak, apapun agamanya. Tetapi faktanya tidak ada karunia-karunia dari langit ataupun dari bumi ya. Ya memang sepanjang sejarah peradaban dunia itu memang selalu diwarnai berbagai macam konflik ya. Belum lagi alam yang seolah-olah membikin seperti kita sebut aja neraka dunia lah gitu. Ya di fase orang-orang yang berumur 50, 60, 70 itu pasti sempat merasakan kondisi yang nyaman ya. Kalau anak-anak, remaja itu ya tidak tahu kalau Indonesia itu pernah nyaman gitu. Pernah di kondisi yang dimana segalanya tapi beberapa dekade ini terjadi gejolak alam. Itu agak sering ya. Skalanya ya lumayan besar. Belum lagi yang rutin-rutin seperti banjir lokal dan lain-lain ya.
jika dicari akar masalahnya, ujung-ujungnya saling menyalahkan, walaupun kita sama-sama tahu lah kesalahan terbesar ada di siapa. Itu sudut pandang dunia. Otak kita yang terbatas mencoba untuk memahami situasi dan kondisi. Kemudian mencari solusi. Tapi jika hanya kita menganalisa menggunakan kemampuan akal kita yang terbatas, kita tidak akan ketemu solusi yang asli. Bagaimana itu bentuk solusi yang asli? Dan bagaimana pula solusi yang tidak asli misalkan? Kalau solusi yang asli itu, jiwa kita tuh selalu bahagia ya, merdeka ya. Itu bukti bahwa rohani kita tuh sehat. Nah, gampangnya gitu ya. Berarti definisi kebalikan dari solusi yang tidak asli itu sifatnya fata morgana tuh. Jiwa kita nggak merdeka sebagai tanda bahwa rohani kita tuh nggak sehat. Nah, kias ya. Rohani kita nggak merdeka. Contoh misalkan kita ingin berkecukupan dalam hal ekonomi misalkan. Jika kita menggunakan kemampuan otak akal kita, maka jatuhnya kita jadi pemburu dunia. Ya, pemburu dunia itu hakikatnya adalah budak dunia, gitu. Berarti sebaliknya, jika kita bersolusi dengan cara yang asli dan tepat, maka kita seolah-olah cerai dengan dunia, seolah-olah ya. Akan tetapi hakikatnya kita menjadi raja dunia kita,
bukan menjadi raja dunia dalam arti yang sebenarnya, tidak, ini kias. Maksudnya kita bisa menaklukkan masalah kita ya, kalau tadi apa? Ekonomi gitu kan. Berarti ini tentang sistem. Nah, ini harus didudukkan dulu. Pahamilah, sadarilah bahwa ini adalah sistem. Sistem apa? Kalau bersolusi nggak pakai cara yang asli, berarti kita masuk sistem dunia. Sistem dunia itu seperti apa? Ya endingnya kita jadi budak dunia. Apapun apa ya sebutnya, mau pakai cara agamis atau gimana, ya cara-cara yang berbau agamis, selama hatinya condong ke dunia, ujung-ujungnya jadi budak dunia tuh dalam mengatasi masalah ekonominya. Nah, itu ada hamparan sistem. Namanya sistem itu berarti akan membentuk sesuatu yang masuk ke sistem itu. Namanya sistem dunia. Sistem dunia terhampar gitu misalnya. Orang masuk ke sistem itu. Outputnya, keluarnya pasti membawa predikat ya sistem ini. Kalau kita bahkan kita tahu aja pun masih bahaya, apalagi kita nggak sadar sama sekali masuk sistem dunia tuh, entah urusan ekonomi, entah urusan kesehatan, entah urusan apapun, termasuk penanggulangan bencana dan lain sebagainya. Itu outputnya itu hanya sifatnya duniawi. Duniawi itu kan sementara sifatnya. Malah lebih pantas disebut fata morgana. Sebab sekalipun membawa kebahagiaan, itu pasti ada pembandingnya. Kan sudah karakter dunia itu harus berpasangan. Kan disebutnya sistem dunia. Makanya begitu masuk sistem dunia, hasilnya pun fata morgana. Itu kalau berhasil. Apalagi nggak berhasil, lebih miris lagi. Nah, ini banyak yang tidak disadari melihat dari pola besarnya. Banyak yang tidak kita sadari, tidak kita semua tidak menyadari ini. Pada akhirnya ya kita seolah-olah bahkan merasa tertuntun oleh ajaran agama, tapi ternyata itu masih sistem dunia. Ruginya luar biasa itu.
Nah, kemudian bagaimana solusinya yang asli? Solusi yang asli ternyata adalah sistem ketuhanan. Masuk sistem ketuhanan, outputnya menjadi hamba Tuhan, gitu. Hamba, hamba itu ya berarti udah sangat dekat dengan tuannya, ya. Bahkan seperti identik gitu. Ya bukan identik, maksudnya ya deket banget gitu. Rahasia tuannya dia tahu. Wah, sampai seperti itu. Jika sudah demikian, maka solusi itu urusan apapun akan mudah. Nah, ini banyak yang luput dari perhatian kita tuh. Terlebih memang karakter kita, persifatan kita itu sudah sangat melekat dengan dunia. Bisa disebut hamba dunia malah. Ya. Sulit sekali memang. Tapi nggak ada pilihan. Harus masuk sistem ketuhanan. Kisi-kisi jatuh ya sesuai ayat Quran yang di video sebelumnya saya bawakan itu. Al-A'raf ayat berapa tuh? 78 kalau nggak salah ya. Lupa lah. Nah, itu hamba Tuhan itu disebutnya diawali dengan iman dan puncaknya adalah takwa kan gitu. Ya, Al-Quran sendiri mengatakan itu salah satunya kan. Apabila penduduk suatu kampung mereka beriman dan mereka bertakwa, maka akan kami bukakan keberkahan-keberkahan atau karunia-karunia. Itu tuh melimpah ruah tuh artinya sebenarnya. Barokat, jamak kan. Melimpah ruah itu. Keberkahan. Beda ya, ada orang punya punya duit 10.000, berkah dengan orang punya duit 1 miliar tapi nggak berkah. Itu kepuasan di hatinya tuh pasti sangat berbeda. Dan itu sangat sulit sekali dijelaskan ya, karena itu udah dari alam kodim, dari alam hakikat. Ya masuk alam hakikat ya sendiri-sendiri. Tapi ada portalnya melalui
syafaat dari uh, Rasulullah. Kalau sekarang masih disebut syafaat Rasulullah. Ya, tinggal kita pahami aja tuh pintunya melalui pewarisnya. Di ayat Quran lain. Apa tuh? Oh, saya agak lupa ya. Oh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan kami adakan kami jadikan baginya makhraja, jalan keluar dari berbagai macam urusan dalam kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan cara atau dan akan kami berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nggak kebaca gitu maksudnya. Nggak, ya iya nggak kebaca ya. Sebab kan sudah bias di akhir zaman ini kan. Terlebih ada medsos, apa yang bias tuh? Orang apa? Orang pemaksiat misalkan. Kita tahu lah dosa dia banyak tapi hidupnya enak gitu kan. Itu kan undang-undang dunia. Itu tadi, kembali kepada yang tadi. Dan banyak ayat Quran juga yang menjelaskan bahwa itu ya bisa disebut penundaan dari azab Tuhan ya. Pokoknya proses dari mulai diancam sampai kena azabnya, sampai berapa lama apa segala macam itu mengerikan semua. Iya, kalau kita melihat dengan cara, ya berarti kita pengen melihat dengan iri atau gimana kan. Ya sudah, kita tuh iri. Oh, kok orang maksiat atau apa kan bisa gitu. Nah, jadi di dalam sistem itu ada undang-undangnya. Hukum sebab akibat ya gitu kan, ada kausalitasnya. Kalau sistem dunia ya hukum kausalitasnya itu hanya sebatas kausalitas dunia saja. Sekalipun dia ada kenikmatan di situ, ya pasti sangat terbatas. Seperti misalkan ada hadis ya, dunia adalah surga buat orang kafir. Disebut surga, tapi buat orang kafir. Tapi dunia, maksudnya apa? Ya grade-nya itu, grade kenikmatannya yang pertama terbatas, yang kedua tentu
menunggu setelahnya itu adalah ancaman dari Tuhan yang luar biasa mengerikan. Seperti itu ya. Ya bisa disebut surga palsu lah. Fata Morgana gitu. Surga memang, cuma di dunia ya berarti terbatas. Gitu. Nah, kalau orang yang masuk sistem hakikat atau sistem ketuhanan, alamnya aja udah tidak ada awal, tidak ada akhir. Dan ini tentu tidak bisa terbayang oleh ahli dunia. Bisa jadi dilihat itu ya tetap sengsara, tetap miskin, tetap sakit-sakitan, bisa. Casingnya bisa dilihat yang nggak banget gitu. Ah, apa? Ya, ya maaf ya sahabat Metro sekalian, ada iklan. Iya jadi iya, tapi jiwanya walaupun casingnya dilihat nggak banget gitu, jiwa dan ruhnya itu, kalau kata Imam Ghazali, seandainya dibuka kolbunya, diwujudkan kolbu dari orang yang apa tuh, kalau di kitabnya itu apa ya disebutnya ya, ya kurang lebih orang hakikat lah. Jika dibuka di alam dunia itu cahayanya lebih terang dari matahari, itu Imam Ghazali gitu. Cuman kan nggak mungkin kan, karena dia sifatnya non materi, bukan cahaya materi. Luar biasa, nggak kebayang. Banyak kan orang kan ingin melakukan sesuatu, berkorban di sesuatu, itu jika terbayang hasilnya atau gimana gitu kan. Kalau nggak terbayang kayak gitu, aduh, ogah gitu. Ya memang sih itu apa, Allah sendiri yang memilih gitu. Melalui 4 lapisan, 4 saringan gampang ya. Salah satu, tapi untuk informasi ya tetap Allah sebagai bentuk kasih sayangnya disampaikan, tetap terus disampaikan. Walaupun tentu saja banyak yang nggak cocok gitu. Ya sama seperti ya di Quran kan, apa tuh ayatnya tuh yang Nabi Muhammad tentang pamannya Abu Thalib ya, waktu wafat kan Nabi Muhammad sedihnya bukan main ya. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah itu sesungguhnya engkau. Nah, di situ wahai Muhammad. Tapi ya berlaku juga buat orang yang membawa ajarannya gitu kan gampangnya.
lantahdi, sekali-kali tidak akan bisa memberikan petunjuk. Man ahbabta, siapa-siapa yang kau cintai. Walakin Allah yahdi may yasha, akan tetapi Allah akan memberikan petunjuk siapa yang dia kehendaki. Ya, mudah-mudahan kejar agar supaya kita layak untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, masuk kepada solusi yang asli, terbebas dari segala penderitaan. Walaupun masuk, kita melepaskan sistem dunia untuk mendapatkan solusi yang asli, berarti masuk kepada sistem ketuhanan, diawali dengan kita sendiri dibersihkan dulu. Disebutnya takholli. Kita kan sebelum masuk sistem ketuhanan berarti ya kotor dulu kan. Ya, Nabi Muhammad umur 7 tahun ya dibelah dadanya, dicuci kolbunya kan. Kemudian di Gua Hiro sekitar umur berapa? 28 tahunan ya atau 27 tahunan ya. Dibelah dadanya lagi, cuci kolbunya lagi, itu kias kan. Itu maksudnya dicuci. Masa kita enggak gitu. Ya, bagaimana kisah contoh misalkan Syahrul Dijalani kan, itu melakukan apa tuh di padang pasir selama 25 tahun apa, menderitanya luar biasa. 25 tahun lagi. Dan ya seperti contohnya Nabi Muhammad sudah dicuci kolbunya sampai 2 kali, begitu pun kita baca sejarahnya, hidupnya hanya derita aja kan, sepanjang hidupnya, nggak kaya kan gitu. Walaupun ada versi tafsir Ibnu Katsir mengatakan ya ada itu hartanya itu sebanyak 21 triliun apa katanya. Tapi kan yang masyhur itu cerita Nabi Muhammad ini ya sangat sederhana. Ya real faktanya dalam perjuangannya itu luar biasa menderitanya kan. Dilemparin kotoran unta berkali-kali, ditimpahin, berdarah-darah, dikejar-kejar, disangka gila, bukan disangka maksudnya. Iya, disangka gila juga sih ya, dipanggil orang gila gitu. Nabi Isa ya dikejar-kejar, dibunuh apa. Nabi Sulaiman yang kaya raya kan, raja pula, perjuangannya luar biasa untuk menaklukkan alam jin, menaklukkan alam hewan. Bahkan ada kisah itu tidak menikmati hartanya sebagai raja, ada usahanya bikin tas apa katanya Nabi Sulaiman itu.
Kemudian siapa lagi? Nabi Daud, dia perang. Kemudian siapa lagi? Nabi Musa dikejar-kejar sama Firaun kan. Sudah dibebaskan umatnya nih, Yahudi kan. Kemudian tetap umatnya gampang sekali membangkang. Padahal yang nyelamatin Nabi Musa, ngelihat di biji matanya ini umatnya pada mujizat dari Nabi Musa membelah laut segala macam kan. Tapi tetap aja tuh Nabi Musa mengalami pembangkangan. Kemudian ya terus semua nabi dan rasul itu proses di dalam sistem ketuhanan mereka itu nggak ada yang enak. Pertanyaannya kok nggak kapok? Ya itu kan cerita-cerita tadi itu dilihat secara jasmani. Coba dilihat secara mata hati atau mata hakikat. Apakah mengalami kesusahan di hati mereka? Sama sekali tidak. Itu yang di awal saya sebutkan tadi itu, jiwanya merdeka, ruhnya merdeka gitu. Nah, itu masuk sistem ketuhanan ya seperti itu. Kalau kita tangkap dengan hawa nafsu kita, penjelasan begini, ya sudah, kita tuh nggak bakal mau. Bahkan ya timbul pemahaman berikutnya, ya sudah kita meneruskan ajaran Nabi Muhammad dengan cara ya seperti fakta akhir zaman inilah. Bagaimana perjuangannya? Nggak ada perjuangannya. Perjuangan apa ya? Bahkan seolah-olah kayak berjuang tapi ternyata nol di mata Allah, itu bahkan minus. Iya, secara jasmani ya terlihat dia berjuang segala macam kan. Cuman gak memenuhi syarat sama sekali. Kan belum masuk sistem ketuhanan. Ya apalagi yang belum masuk sistem ketuhanan kemudian gak kelihatan berjuang gitu kan. Atau ya seolah-olah bahasa ekstrimnya hidup dari agama. Bukan menghidupkan agama tapi hidup dari agama. Itu minus banget itu di mata Tuhan. Karena dia nggak kenal dengan sistem ketuhanan, itu nggak kenal. Padahal para nabi dan rasul diutus itu berarti termasuk kepada pewarisnya. Itu membawa sistem ketuhanan itu. Ya, jadi kesimpulannya memerdekakan diri bersolusi yang tepat itu adalah masuk sistem ketuhanan, bukan sistem dunia. Apapun permasalahannya, mau permasalahan dunia, mau permasalahan apa, permasalahan dunia ya, dunia kan macam-macam tuh. Sebenarnya itu neraka sih ya, tinggal kita apa
melepaskan diri dari neraka gitu, masuk sistem ketuhanan. Tapi seolah-olah kayak ada di sistem dunia ini orang-orang yang bahagia, padahal tidak. Maksudnya gimana tuh? Orang kafir yang mendapatkan surga di dunia, kan teks hadisnya begitu tuh. Coba bayangkan ya, orang kaya dengan fasilitas hidup yang luar biasa gitu, dengan orang miskin, ketika terpisah dengan fasilitas hidupnya dengan dunianya, yang miskin sama yang kaya tadi lebih menderita yang mana? Tentu yang kaya kan, lebih menderita yang kaya. Berat itu ninggalinnya. Kalau yang miskin ya walaupun berat, tapi jauh lebih ringan dibanding si kaya ini. Itu gambarannya. Padahal surga di dunia, hadis menyebutnya begitu. Nah, ya pada akhirnya solusi yang asli ini pun seolah-olah seperti tidak memberikan solusi. Sebab isinya penderitaan. Kalau kita lihat kehidupan para nabi, zohirnya, kehidupan baharunya, seolah-olah seperti tidak memberikan solusi kan gitu. Tapi aslinya kebahagiaan itu bukan terletak di zohirnya, bukan terletak di kesehatannya, bukan terletak di materinya, bukan terletak di jabatannya, bukan terletak di pasangan hidupnya, bukan terletak di anak-anak yang kita punya, anak-anak kita gitu. Bukan di situ, tapi di hati. Nah sekali lagi ini mustahil dimengerti sama orang-orang yang belum ada di situ. Makanya itu kan alam qadim itu tidak bisa tergambarkan definisinya, makna dari alam qadim atau alam hakikat itu tidak unlimited, undefinisi, undeskripsi. Tidak ada limitnya, tidak ada definisinya, tidak ada deskripsinya. Maksudnya otak kita tuh nggak bisa menjangkau, akal kita nggak bisa menjangkau, nggak bisa membayangkan. Luar biasa ya, sulit. Tapi itu ada. Gitu. Bahkan yang aslinya ada tuh yang seperti itu. Makanya langsung kepada upgrade kesadaran. Gitu. Masuk sistem ketuhanan. Lewat mana? Bagaimana caranya? Kan gitu. Lewat pewarisnya para nabi. Nah ini masalahnya, pewarisnya itu yang mana? Bingung lagi kan. Luar biasa ya.
problem akhir zaman ini. Ya memang seperti itu. Di akhir zaman itu para nabi pun iri dengan akhir zaman. Alasannya ya karena karunia dari Allah itu dengan berbuat sedikit tapi dapat ganjaran pahalanya berkali-kali lipat besarnya dibanding di zaman-zaman para nabi. Tetapi juga problemnya adalah akumulasi dari seluruh permasalahan para nabi. Gitu. Apakah sebahaya itu? Aslinya sebenarnya iya. Kalau kita bisa ya kalau kita lihat pakai mata biasa, wah, seperti nggak ada bahaya apa-apa. Aneh kan? Ya bisa jadi aja kalau memang kita nggak melihat ini tuh bahaya, bisa jadi ya kondisi sekarang nggak berbahaya itu bisa jadi kita adalah pelaku di dalamnya. Akumulasi pelaku di dalamnya walaupun kita nggak terlibat langsung. Bisa jadi juga ya kita memang target yang akan digulung di akhir zaman ini. Seperti itu. Kan kalau kata apa tuh, di kelompok penipu penjahatnya adalah orang yang jujur, kan ada tuh yang begitu-begitu tuh, jargon-jargon begitu tuh. Karena berarti yang kelompok penipu ini merasa mereka tuh sebenarnya loh, mereka merasa nggak menipu itu, merasa bener aja gitu, dan melihat baik-baik saja, memakai cara nipu-nipu gitu. Yang tahu bahwa itu nipu ya orang yang ada nur imannya kelihatan gitu. Mereka merasa enggak, adil-adil aja kok, enggak ada tipuan, enggak gitu. Uh, Luar biasa itu gelombang-gelombang bahaya itu halus-halus banget gitu. Ya dimulai dari ranah agama memang. Pemangku-pemangku ya sudah dikasih kepercayaan oleh masyarakat, oleh umat untuk apa namanya, tanggung jawab atas agamanya umat. Dia sendiri nggak bisa bertanggung jawab atas agamanya sendiri. Bagaimana mau bertanggung jawab atas nasib agama umat gitu. Nah, itu kategori bukan ulama yang asli. Atau bahasa hadis ya, ulama su. Dari situ dimulai segala sesuatunya. Kerusakan-kerusakan itu miris memang. Apa iya begitu? Sebenarnya iya banget. Agama itu tuh aslinya teknologi gitu. Misalkan titik kejahatannya di mana nih? Di titik itu, titik A misalkan kejahatannya. Besar di situ kejahatannya. Kejahatan itu ada teknologinya juga, baik terlihat ataupun tidak kan gitu. Berarti lawannya itu agama. Oh, pasti Allah sediakan teknologinya juga kan gitu. Nah, kejahatan si A ini
itu tanggung jawab si agama ini kan. Berarti teknologi lawan teknologi. Ya menasehati atau gimana kan gitu. Kalau titik dari maksiat ini, titik A ini menolak atau gimana kan pasti ada konsekuensinya lambat laun kan. Di zaman dulu aja ada konsekuensinya kan. Zaman nabi-nabi kan azab-azab. Itu maksudnya teknologi tuh. Masa di zaman ini yang harusnya teknologinya udah naik berkali-kali lipat nggak ada. Ya berarti yang disebut sama penduduk dunia sebagai pemangku agama bukan orang beragama aslinya gitu. Tokoh-tokohnya ini. Lebih parahnya lagi malah seperti kerjasama tanpa disadari. Rusak semua gitu. Jadi kejahatan-kejahatan ini tidak ada filternya gitu. Merajalela gitu. Jadi gelombang dari akumulasi gelombang dunia ini udah rendah sekali. Gelombang kolektif lah gampangnya. Gelombang kolektif dunia itu rendah sekali. Rendah di sini bukan berarti rendah lemah ya. Itu penyebutan aja. Jadi maksudnya lebih mengerikan dibanding ya mohon maaf hewan ya. Gitu pada akhirnya yang terjadi ya seperti itu. Di dunia loh. Nah tapi alhamdulillah sekali lagi sepertinya sudah mulai ada peran ulama yang asli yang membawa teknologi yang dibawa oleh para nabi ya, dengan perjuangan-perjuangan yang luar biasa memang itu udah ada pembandingnya gitu. Jadi ya udah nggak sebebas dulu mereka tuh melancarkan kejahatannya. Ya kita sebut kejahatan, tapi bagi mereka bisa jadi itu bukan kejahatan, idealisme atau apa kan gitu, bisa jadi aja tuh. Ya, nanti siapa yang paling dahsyat kenanya tuh? Apakah pelaku kejahatannya? Bukan, tapi legalitasnya. Apa nih? Gimana ngomongin nih? Yang melegalkan bibit-bibit kejahatan mereka sehingga diiakan oleh masyarakat. Apa sih yang ngomong? Susah juga nyebutnya ini. Ya begitulah pokoknya. Penjahatnya itu penjahat nomor 2 ya gampangnya begitu. Penjahat nomor satunya yang membuka pintu. Siapa yang membuka pintu? Ya bisa jadi yang sangat ditokohkan di masyarakat. Tapi mereka nggak tahu bahwa itu ya mereka sendiri nggak tahu bahwa ilmunya itu belum mewarisi ilmu Nabi gitu. Nah, jadi seperti itu. Seluruh
permasalahan-permasalahan di akhir zaman, solusinya adalah sistem ketuhanan. Ya, nggak ada lain, nggak ada bukan. Sebab praktek agama apapun itu, agamanya terutama yang memusuhi sistem ketuhanan ini, membid'ahkan, nggak ada itu tarekat di zaman Nabi, nggak ada itu tarekat zaman Nabi ya gitu kan. Padahal ngerti gitu, enggak gitu. Dia nggak ngerti sama sekali apa yang dia omongin itu. Udah mirip banget keledai udah. Gitu. Mereka lah kaum Wahabi, Salafi ya. Terus lagi parahnya lagi ya memang sudah nubuat akhir zaman ya. Ulama-ulama yang harusnya bisa membackup ini nggak bisa ternyata. Rupanya serupa tapi tak sama aja tuh. Walaupun mereka pada saling debat sebenarnya. Jadi kan wah bisa Salafi ini ada yang sebelah nih harusnya bisa, tapi ya mereka nggak paham rupanya. Belum masuk dalam sistem ketuhanan juga sebenarnya. Kita sebut aja bendera hijau gitu kan, banyak di situ salah memaknai, gagal paham juga, walaupun gak sampai membid'ahkan dan lain sebagainya tentang tarekat, sistem ketuhanan, syariat, tarekat, hakikat, marifat ya. Jadi mereka ya sebenarnya serupa tapi tak sama aja. Serupa tapi tak sama gitu. Ini fakta loh ya. Ya seperti itulah tantangan-tantangan dari orang-orang yang ada di sistem ketuhanan di akhir zaman ini. Tapi di situ ada solusi yang barokatim minas sama'i wal ard. Itu nggak bisa dirasakan, nggak bisa, jangankan dirasakan, dibayangkan itu nggak bisa sama orang yang belum masuk sistem ketuhanan ini. Seperti itu gampangnya. Ya tapi benar ya, kondisi dunia sekarang, makin apa ya? Mau dari segi ekonomi, mau dari segi kesehatan, mau dari segi pendidikan, mau dari segi sosial, mau dari segi alam, apa. Udah kayaknya enak banget gitu sama manusia gitu. Belum lagi yang menggunakan teknologinya untuk kepentingan mereka sendiri yang disebut apa contohnya kan. Aduh. Tapi sudah waktunya untuk disebut, kalau kata guru saya disebutnya perang gelombang antara gelombang iblis dengan gelombang Tuhan. Seperti itu. Ini sudah waktunya. Jadi ya ini bukan perang fisik, enggak perlu. Kan teknologi udah sama-sama canggih. Ya, apa aja kan untuk apa?
apa sih disebutnya tuh, ada asumsi begini kan, yang paling bahaya itu senjata nuklir. Oh enggak, yang paling bahaya itu teknologi pengendali cuaca, pemanipulasi cuaca. Kenapa lebih bahaya itu dibanding nuklir? Karena nggak ada jejak pembunuhan, seolah-olah alami gitu. Nah, jadi apa? Jadi nggak bisa dituntut kan gitu. Eh, ya begitulah. Iya, kalau kata guru saya ini adalah benar, perang gelombang. Jadi tidak perlu perang fisik, tapi kuat-kuatan gelombang antara gelombang Tuhan dengan gelombang setan lah, gampangnya begitu. Ini mah kias saja. Bukan berarti terkesan wow, nggak begitu maksudnya. Ya, kalau kata pepatah, apabila ada dua gajah bertarung, maka semut-semut akan keinjak-injak, begitu apa pepatahnya ya? Ya, makanya ayo para semut, masuk sistem ketuhanan lah kalian. Mm-mm. Kalian ada, ya pokoknya seperti kalau kata pepatah tadi itu, jika dua gajah bertarung, semut-semut akan keinjak-injak mati kan begitu, anggaplah begitu ya pepatahnya ya. Seperti nggak ada pilihan nih, semut bakal mati gitu. Ya sebelum mati ya udah pilih salah satu. Bukan pilih salah satu. Saran saya masuk sistem ketuhanan. Biar kalian menang dunia akhirat. Gitu. Baik, itu saja dulu. Apa ya? Saya juga bingung nih ngasih judulnya apa nih. Ah, tapi ya karena apa ya? Saya kadang masih suka ke bawah dengan gelombang-gelombang alam makro gitu kan, kondisi-kondisi alam makro. Kalau kata guru saya jangan ikut-ikutan gitu kan. Iya memang. Tapi ya alhamdulillah ada petunjuk lagi untuk terus menggeber, sebarkan petunjuk-petunjuk ini. Ya sekuat mungkin, sebisa mungkin, eh, saya untuk sami'na wa ata'na, hanya untuk taat gitu. Jadi kenapa saya sering nongol di Facebook sekarang ya, teman-teman medsos saya juga mungkin bertanya-tanya, sering banget bikin video apa sih, sering ngonten ya, iseng-iseng dah gitu kan. Iseng-iseng, daripada bengong-bengong ya kan gitu. Ya udah ngonten aja, ngonten. Ya, ini ya juga karena diperintahkan oleh guru saya gitu. Jadi ya mohon maaf kalau memang penyampaiannya kadang aneh-aneh, susah dicerna, ya minus semua lah pokoknya, ya saya mohon maaf dah gitu. Sebab saya mau konsepin, nulis apa gimana kan, bingung apa yang mau ditulis, apa yang mau dikonsepin. Begitu ada hawa gitu kan, udah saya ngonten ya gitu-gitu. Mm-mm. Nggak ada ya, juga buat
sahabat-sahabat Facebook sekalian, baik yang sudah berteman atau yang belum. Saya mohon maaf juga apabila kalau saya sering-sering nongol, tahu-tahu nongol di beranda atau gimana. Ya, nggak ada niat mengganggu, nggak gitu. Nggak ada niat juga untuk cerewet-cerewet. Ya, saya cuman diperintahkan untuk ngonten dan nyampein kabar gembira gitu. Ya, kalau saya telah saya pelajari, ya memang betul ini kabar gembira. Ya tentu kalau kita memahami dengan otak akal ya nggak bakal masuk akal gembira di mananya. Sebab kan definisi gembira kita tuh kalau dunia kita tuh terpenuhi. Benar memang gitu. Cuman kan masalahnya kita masa bodoh aja walaupun dunia kita terpenuhi tapi bukan dari Tuhan misalkan. Kita sih masa bodoh ting, apalagi ngerasa oh ini mau dari Tuhan, sebenarnya lu nggak ngerti aja. Misalkan ngomong begitu juga. Ya padahal dia masuk sistem ketuhanan juga belum, bahkan sistem ketuhanan itu apa juga nggak kebayang. Bahkan merasa udah masuk sistem ketuhanan padahal ngaco, dan gitu. Tapi intinya saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Tidak ada niat yang jelek-jelek, ya anggap aja iseng-iseng menyapa gitu ya. Kalau suka ya boleh disimak, kalau nggak suka ya muntahin. Baik, segitu saja dulu. Sudah berapa ini? Wah, nggak terasa ya, sudah sejam lebih ya. Ya, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.